Udah. Contoh Kori. Iya, iya. Sudah ya, sudah diubah lagi. Oh iya, makasih ya Ko Intan. Cuma ini bitstream kita lagi problem nih. Hari ini kecil banget. Oh gitu, aduh. Ya, hati-hati aja Nggak ya. apa-apa. Ya, ya. Oke, ya bye. Ya, makasih kok. Thank you kok. Ya, thank you. Ayo kita berdoa dulu. Siapa yang internetnya lagi stabil? Oh, aku pakai data deh. Aku pakai data, ya udah. Berarti Aku stabil. Aku stabil juga, ya udah. Ya, mari kita berdoa dulu ya. Yes. Untuk hari ini, Laso Denis sama Giana yang pelayanan, mari kita doa. Untuk teman-teman juga join, dan kita juga berdoa untuk anak kelas kecil via YouTube. Tuhan menolong, Tuhan juga tolong untuk jemaat KU. Mari kita berdoa buka suara. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, untuk kesempatan Tuhan beri. Kami masih boleh kembali ya Tuhan, untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Adalah anugerah ya Tuhan, di dalam masa pandemi masih boleh beribadah dan menyerahkan dalam tangan Tuhan. Untuk para pelayan ya Tuhan, pada pagi hari ini, Laso Denis dan Giana, kiranya Tuhan menolong dalam persiapan mereka, dan terkhusus untuk hal teknis ya Tuhan, internetnya boleh lancar, listrik atau segala hal lain yang diperlukan ya Tuhan. Berdoa buat teman-teman yang lain juga boleh join, bergabung dalam Zoom ini, saling melepaskan rindu, tatap muka secara daring ya Tuhan, menyerahkan dalam tangan Tuhan, untuk kelas kecil juga yang nanti via YouTube, kiranya Tuhan yang menolong, dan untuk jemaat KU juga Tuhan yang sedang beribadah saat ini ataupun nanti jam 10 ataupun nanti sore, menyerahkan dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang memberkati. Setiap jemaat Tuhan boleh mendapatkan istirahat di dalam Tuhan, boleh semakin mengenal Tuhan, boleh semakin seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sebentar ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melayani ya, teman-teman. Kan aku pakai ini, pakai handphone contoh. Iya, nggak apa-apa. Aku aja. Ki, nanti jam 9.00 bisa mulai ya, Ki. Oke, ini aku share screen aja sekarang. Ya boleh. Ya boleh, Ji, share screen aja. Kamu mau cek suara YouTube-nya juga nggak apa-apa, Ji. Maksudnya sedikit aja, biar ketahuan. Kalau masih ini ya, masih sempat, masih ada. Ini kedengeran nggak? Dengar. Oke. Dengar kok. Dengar. Oke. Oh, YouTube-nya dari tempat contoh Kori ya? Atau? Enggak, dari Giana. Oh, langsung Giana ya? Iya. Oh, ya udah, oke. Aduh. Kelihatan nggak? Oke, Ji. Slide-nya oke kok. Oke. Oke, udah jam 9 ya. Tunggu. Mulai ya, Ji. Oke, mulai ya. Ya. Selamat pagi teman-teman semua. Bersyukur hari ini kita masih dapat berkumpul dan bisa beribadah. Walaupun masih secara Zoom dan nggak bisa bertatap muka, namun kita harus tetap bersyukur karena masih diberikan Tuhan kesempatan untuk bisa beribadah. Mari kita sekarang siapkan hati dan pikiran kita dengan bersatu teduh. Teduh mau mulai. Seteduh dimulai.
1 selesai. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur 100 ayat 1-3. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Mari kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu beri dan tak pernah terlambat tangan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kiranya dari lagu ini kita bisa selalu mengingat bahwa kita harus tetap berterima kasih kepada Tuhan karena dari semua musibah-musibah yang terjadi dan virus-virus yang masih ada, kita masih dapat diberikan kesehatan, tempat tinggal yang aman, makanan yang cukup, dan keluarga yang masih lengkap. Mari sekarang kita mengakui kesalahan dan dosa yang kita lakukan selama seminggu ini kepada Tuhan. Kita meminta pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan hari ini. Terima kasih Engkau masih mengumpulkan kami bersama untuk bisa beribadah. Tuhan, sekarang kami ingin mengakui segala dosa dan kesalahan kami selama 1 minggu ini. Tuhan, maupun sengaja ataupun tidak sengaja, kami tetap melakukan dosa. Kiranya kami bisa sadar akan kesalahan kami dan belajar untuk tidak melakukannya lagi. Ampuni kami ya Bapa, kiranya kami bisa belajar untuk tidak melakukannya lagi. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berita anugerah diambil dari Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari kita menyanyikan lagu Kenaikan Syukurku. Buat yang nggak tahu lagu ini, kira bisa belajar bersama. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu
begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. Teman-teman, sekarang mari kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, silakan tutup. Sekarang mari kita menyanyikan pujian yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua bukan karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Dan dari lagu ini kita bisa selalu ingat bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ada saat ini dan kita bisa hidup hari ini itu semua karena berkat dan kasih dari Tuhan. Sekarang kita akan memasuki doa syafaat. Pertama, mari kita doakan untuk kasus kapal Nanggala 402 dan keluarganya yang baru saja ditinggalkan. Buat yang tidak tahu, kasus ini ada beberapa hari yang lalu, kapal selam yang hilang kontak dan baru kemarin dinyatakan kapal selam ini tenggelam dan semua awaknya meninggal. Mari kita doakan untuk keluarga yang ditinggalkan agar mereka bisa diberi penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Dan untuk yang kedua, mari kita juga doakan untuk vaksin COVID-19 agar bisa didistribusikan dengan baik dan diterima oleh warga Indonesia dengan baik. Mari kita berdoa. Amin. Sekarang kita akan memasuki persembahan. Teman-teman bisa titip ke orang tua melalui rekening BCA atau bisa mulai belajar kasih sendiri dengan cara scan QR code yang ada melalui GoPay, OVO, ShopeePay, dan lain-lainnya. Mari kita menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat ku tetap setia. Mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat diam, ku tetap setia. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Coach Dennis. Oke, selamat pagi semuanya.
Ya, sebentar ya. Setting dulu. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Oke. Oke, kita wajah kita semua untuk sekali lagi kita berdoa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, seperti lagu yang baru kami nyanyikan, biarlah Tuhan yang boleh menyelidiki hati kami, apakah kami sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan. Hari ini kami akan belajar tentang bagaimana punya hati, bagaimana Tuhan menilai diri kami. Sesuai dengan lagu yang baru saja kami juga nyanyikan. Tuhan yang tolong, pemberitaan firman Tuhan ini biarlah Engkau yang berbicara ya Bapa, melalui hamba-Mu Dennis. Tuhan juga tolong untuk teman-teman bisa mendengarkan dengan baik. Kami juga berdoa biarlah Allah Roh Kudus yang menguasai diri kami semua, biarlah Allah Roh Kudus yang menyertai kami semua, dan Allah Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, penghiburan di dalam segala kondisi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke guys, jadi hari ini pokok temanya seperti ini. Jatuh bangun aku mengejarmu, ya. Jatuh bangun aku, kita mengejar Tuhan, ya. Pembacaan Alkitab kita kan udah masuk ke 1 Samuel nih, di tengah-tengah, jadi 16 sampai 31 ya. Nah, sebelum kita buka, soalnya bocor apa ya. Sebelum kita buka Alkitab kita, kok pengen kita ini sih sedikit kayak ada pilih yang mana ya, which one yang kamu suka gitu ya. Jadi nanti Koko akan kasih dua gambar, Koko kasih clue-nya dulu di awal, nanti kamu pilih menggunakan reaction yang ada di Zoom ya. Jadi nanti Koko akan coba melihat pada pilihnya apa ya. Oke, yang pertama, kalau misalkan gini nih teman-teman harus memilih memilih salah satu dari dua orang yang akan kau kasih lihat. Ceritanya lagi mau bikin ini nih, lagi kerja kelompok, working group gitu ya, working group. Kamu nggak kenal, mungkin kamu nggak kenal dua orang ini, tapi kamu cuma lihat doang fotonya seperti apa, terus kamu boleh milih mau pilih yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Let's see. Ini ya jawabnya pakai reaction di ini ya, reaction di Zoom ya. Jadi kau bisa lihat kamu kira-kira pilih yang mana. Pilih yang mana? Sebelah kiri. Kalau kamu suka yang sebelah kiri pakai tepuk tangan. Kalau sebelah kanan pakai tada. Coba mau pilih yang mana? Oke, Nicole, Justin udah milih yang kiri. Amos pilih yang kiri. San pilih yang kiri. Kembar, Priscil, kiri. Siapa lagi? Wilson, kiri. Ada lagi yang mau pilih? Oh, Justin, ganti Justin. Jadi tada, jadi yang sebelah kanan. Jana yang sebelah kiri, contoh goreng sebelah kanan. Contoh goreng kayak tahu nih orangnya. Oke. Pengen tahu alasannya sedikit kenapa pilih yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Mungkin kamu mau tanya langsung aja, nembak aja ya kali ya. Yang baru ulang tahun lah. Buddy. Hey Buddy. Nah, itu mukanya baru kelihatan tuh. Buddy baru ulang tahun seminggu yang kemarin ya. Dalam minggu ini. Buddy, kamu pilih yang mana? Kan kamu ada sama si itu tuh, si satu boy. Kamu pilih yang mana, Buddy, tadi? Yang tepuk tangan. Tepuk tangan, berarti sebelah kiri. Kamu tahu nggak sih orangnya siapa? Tahu ya? Iya. Iyalah ya, gitu. Yang sebelah kiri siapa? Kakaknya kan, Jehian. Oh, kamu sebelah kiri kamu ini ya? Jehian ya. Iya, jadi kalau ada yang tahu ini sebenarnya kakak beradik. Thank you ya, Buddy. Happy birthday ya. Satu lagi nih yang birthday kemarin ini, Priscil. Mana Priscil nih? Ini nih yang pakai kembar. Petris ya barengan ulang ya, tahun. Ya, for info Petris sama Priscil barengan ya ulang tahunnya ya, kalau ada yang belum tahu. Priscil sama Petris kira pilih yang mana tadi? Oh, sempat lupa. Bisa mic on nggak? Nah, mic on. Ya, gimana Priscil? Petris. Kamu pilih yang mana tadi? Kamu pilih yang mana? Tangan.
Yang tepuk tangan. Kamu tahu ya ini siapa ya? Ya. Wih, berarti semua pada tahu ya. Betul, Justin itu Jerome Pauline ya. Mereka berdua ini benar kakak beradik ya, dari satu bapak satu emak ya. Jadi dan mereka juga baru kemarin ini kenapa Koko tampilin juga Koko jadi juga banyak ini sih banyak dengar tentang mereka gitu, Jehian dan juga Jerome gitu ya. Tapi kalau Koko sendiri ya sebenarnya kalau ditanya ya, kalau mau kerja Koko pilih yang mana ya? Kalau Koko akan pilih Bang Ian yang sebelah kanan tuh yang Tada gitu ya. Bang Ian ya karena sebenarnya agak beda sih karakternya antara Jerome dengan si Jehian itu. Tapi ya udah itu nanti aja ya, itu nggak dibahas. Nah, sekarang Koko kan pilih sekarang habis ini tadi kan dari Jerome dan Jehian. Nah, ada satu lagi Koko mau kasih gambar ya. Nggak tahu kamu tahu atau enggak, Koko juga baru tahu sebenarnya ada ini. Jadi Koko kasih lihat dua girl band ya, girl band. Kamu pilih yang sebelah kiri, sekali lagi tepuk tangan, atau yang sebelah kanan pakai tada gitu ya. Oke, kita coba lihat yang berikutnya. Kamu mau pilih yang sebelah mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Coba pilih sebelah kiri atau sebelah kanan. Pakai reaction di Zoom juga. Oh, nggak ada nih. Nggak ada reactionnya. Nggak ada yang dipilih ya. Kembar pilih yang tada. Mau pilih yang mana kira-kira? Kalau mau jadi dua-duanya, ya. Ada yang tahu nggak nih siapa by the way? Oh, Kotimi pilih yang sebelah kanan. Des Kristo sebelah kanan. Nicole sebelah kanan. Katie pilih yang mana Katie? By the way, ada yang tahu nggak nih siapa? Yang sebelah kanan tahu lah ya siapa ya. Sebelah kanan itu Katie. Katie pilih sebelah kanan ya. Katie boleh nggak sedikit kenapa pilih yang sebelah kanan? Mic on boleh? Hai Katie. Oke. Nah teman-teman kalau mau tahu sebelah kiri itu ada yang tahu nggak siapa sebelah kiri? Kalau ini tahu ya Blackpink. Ini tahu nggak siapa? Ini Pink Panda. Ya jadi Pink Panda itu boleh dibilang kayak Blackpink ala-alanya Indonesia gitu. Jadi ini kayak bukan imposter kali ya. Jadi kayak mereka nge-dance cover dan terkenal ternyata. Oh juga baru tahu sih. Baru tahu ternyata ada juga grup-grup yang di Indonesia itu ada grup-grup yang kayak beginian gitu. Compare dengan Blackpink gitu. Kalau kamu lihat tuh ya ini yang disebut Blackpink Indonesia dan viewernya itu kalau yang How You Like That 11 juta men untuk viewernya itu lumayan juga gitu ya. Tapi lucu juga ya ada kayak gini. Kau juga baru tahu pas kemarin nonton review Indonesia, loh kok ada Blackpink di YouTube Indonesia, ternyata bukan, itu adalah Pink Panda, mereka nge-dance cover gitu. Jadi banyak ada yang meniru gitu ya. Jadi ini benar-benar ya kalau boleh bilang sih sebenarnya meniru karena dia memang mendance cover semua lagu-lagunya si Blackpink begitu ya. Si Kaila aja suka banget lagu Blackpink kalau dengerin lagu Blackpink. Oke, thank you ya buat partisipasinya. Itu aja quick survey. Nah, sekarang kita mau balik ke Alkitab kita mau baca Alkitab kita. Mari kita buka 1 Samuel 16. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka. Sudah? Oke, kok bacakan untuk kita semua. LAI memberikan judul dan terjemahan yang baru, Daud diurapi jadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau bercita-cita karena Saul? Bukankah ia telah kutoak sebagai raja Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Saul berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian, undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu.
Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi teman-teman, di sini ada scene di mana Daud diurapi menjadi raja. Ya, Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud, gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah yang penting sebenarnya ini. Apa kriteria yang Tuhan pakai untuk memilih Daud? Ya, apa kriteria yang Tuhan pakai untuk memilih Daud? Ada yang bisa jawab? Tadi udah jelas banget tuh. Ya, apa kriteria Tuhan memilih Daud? Boleh taruh di kolom chat. Ya, apa kriteria Tuhan memilih Daud? Apa? Oke, boleh chat, taruh di jawabannya di chat grup. Apa kriteria Tuhan memilih Daud? Dari yang kita baca tadi, kenapa Tuhan memilih Daud? Apa yang Tuhan pakai untuk memilih Daud? Karena Daud pemberani sama dia dekat dengan Tuhan. Oke, karena Daud pemberani dan dia dekat sama Tuhan. Oke, thank you jawabannya. Itu an kan ya? Thank you buat jawabannya ya. Oke. Ada lagi? Daud pemberani ya. Pemberani karena apa ya? Oke, koneksi ya. Nah, tadi kalau kata an kan karena Daud dekat sama Tuhan. Nah, itu adalah satu kriteria yang penting. Kenapa? Karena sebenarnya tadi udah diceritakan tuh di 1 Samuel 16 ayat 7, walaupun nggak jelas terus ya saya memilih Daud karena apa, Tuhan yang ngomong gitu. Tetapi teman-teman sebenarnya begini, penulis Alkitab ini dia sangat jelas menjelaskan atau menuliskan kriteria Daud. Tuhan berkata pada Samuel kan, jangan lihat perawakannya yang tinggi atau apa, karena aku sudah menolak dia. Waktu si Samuel ngelihat si siapa yang pertama kali itu Eliab. Lalu Tuhan ngomong, manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Sebenarnya itu Tuhan penulis itu mau ngomong gini, Daud itu adalah secara rupa dibandingkan dengan abang-abangnya gitu yang ada 7, dia itu sangat tidak diperhitungkan. Kamu lihat ya, Isai ketemu Samuel, lalu Samuel ngomong, saya mau mengurapi anaknya. Isai panggil 7 anaknya kecuali Daud. Berarti itu dari papanya sendiri. Buat papanya sendiri, Daud tuh nggak diperhitungkan lah sebagai raja. Tetapi justru yang tidak diperhitungkan oleh manusia, yang tidak dilihat manusia, itulah yang Tuhan pilih. Begitu ya. Jadi hati Daud lah yang membuat Tuhan, kenapa Tuhan memilih Daud. Begitu ya. Ini satu hal yang penting yang akan menjadi pembelajaran kita hari ini.
sebelum kisah Daud kita tahu raja Israel sebelum Daud adalah Saul gitu. Nah, kita akan melihat bagaimana dulu proses pemilihan Saul gitu ya, pemilihan Saul. Saul jadi kalau ceritanya teman-teman kan kita tahu ya sebenarnya bangsa Israel itu tidak punya raja sebelumnya, tidak punya raja sejak keluar dari zaman dulu sih, dari sejak Musa keluarin dari mana tuh dari Mesir nggak pernah ada raja gitu. Nah lalu si bangsa Israel nih ya ini bangsa yang inilah dia melihat bahwa bangsa-bangsa lain tuh punya raja manusia gitu. Nah mereka tuh mempunyai raja dalam bentuk manusia, padahal sebenarnya raja mereka itu adalah Tuhan gitu. Nah terus mereka bilang nggak mau dong ya kayak yang lain gitu ya, kayak kita juga gitu. Tetangga punya laptop tuh kita juga bilang mau dong punya laptop gitu, padahal mungkin punya komputer kayak gitulah, kita jadi punya rasa kepengen sama kayak yang lain begitu. Nah Tuhan terus bilang kan ke Samuel bahwa ya udahlah kasih raja lah, karena bukan Samuel ditolak oleh Tuhan oleh bangsa Israel, tetapi sebenarnya bangsa Israel itu menolak Tuhan sebagai raja mereka begitu ya. Dulu Saul digambarkan seperti ini, muda, elok, tinggi, terus anak yang dianggap, maksudnya anak yang diperhitungkan gitu ya, maksudnya anak yang dianggap tuh yang diperhitungkan, di count gitu ya. Berbeda dengan Daud, dia kemerah-merahan, mata indah, paras elok, anak yang tidak diperhitungkan. Jadi Daud itu tuh sebenarnya diceritakan tuh sangat muda banget, sangat mungkin di bawah umur kali ya, kita bilangnya di bawah umur, jadi nggak diperhitungkan gitu untuk jadi raja. Sedangkan Saul udah gede badannya, tinggi, dia tuh sebahu di atas yang lain gitu, dia tinggi banget gitu. Kalau kita bayangin mungkin ya di gereja siapa yang tinggi banget ya? Koko sih kayaknya ini ya, Om Yusak tuh. Om Yusak tuh tinggi banget, tinggi gede banget gitu. Nah itu tuh kayak ya kan dia di atas rata-rata. Kalau dia Padus kan dia kelihatan tinggi sendiri gitu. Kalau di antara ini Lause kayak Kotimi juga tinggi gede tuh. Terus Lause Pranoto, papanya Jenny juga tinggi gede gitu. Jadi kelihatan banget itu kalau foto tuh mesti di belakang-belakang supaya tidak nutupin yang lain kayak gitu ya. Itu Saul gitu, digambarkannya sangat tinggi, tapi dia juga dianggap gitu ya. Papanya kehilangan kambing, mintanya Saul yang nyariin, berarti sangat dianggap gitu. Beda sama Daud, papanya nganggap dia gitu ya. Tetapi ini ada perbandingan gitu. Tetapi Saul itu adalah raja yang ditolak oleh Tuhan. Saul itu adalah raja yang ditolak oleh Tuhan. Beda sama Daud. Daud itu adalah raja yang dipilih, diakui oleh Tuhan. Begitu. Nah ini kita akan lihat nih, kok sampai Tuhan berbeda begini sikapnya gitu. Lalu juga kita melihat kenapa penulis Alkitab kok sangat membandingkan Saul dengan Daud begitu. Nah teman-teman di Kisah Para Rasul 13 ayat 22 nanti kita akan buka. Daud itu disebutkan sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita coba buka ya. Kita buka Alkitab hari ini 13 Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Nah, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Jadi menyingkirkan Saul itu adalah Tuhan, gitu ya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, teman-teman, di Alkitab itu agak jarang nih. Ini kayak Daud cuma satu-satunya yang disebut berkenan di hadapan Tuhan, sampai dikasih title A Man After God's Own Heart gitu. Itu kayak predikat yang diberikan kepada Daud gitu ya. Jadi teman-teman, sebenarnya begini, kalau kita melihat juga Daud sama Saul itu dituliskan banyak dosa-dosanya. Saul itu dosanya banyak juga. Dia apa tuh dosanya banyak banget. Dia tuh iri hati. Dia tuh paling sering dikatakan iri hati, pengen membunuh Daud segala gitu. Terus dia sempat juga dia justru bahkan pernah sampai mau membunuh anaknya sendiri, anaknya Saul. Siapa anaknya Saul? Ada yang bisa ini? Ada yang ingat nama anaknya Saul? Jonathan, good. Bagus ya. Berarti baca Alkitabnya bagus ya. Terus masih ingat cita-cita Lause di sekolah minggu ya. Jonathan. Lalu tapi ada yang tahu lagi nggak dosa-dosanya Saul selain tadi mau membunuh Daud, mau membunuh Jonathan, iri hati? Ada yang tahu lagi nggak? Kalau baca Alkitab.
belakangan ini nih pasti Waktu harus. dia lagi di Gilgal dan orang Filistin mau Ya Amos boleh. waktu Aku aja Amos. orang Filistin mau nyerang Saul di Gilgal, itu Saul kan disuruh tunggu Samuel, tapi karena Samuel nggak datang-datang, si Saul mempersembahkan korban sendiri kepada Tuhan. Mantap jiwa. Ya baik. Bagus. Nanti Grace Halim mau ngomong sesuatu boleh? Grace? Tadi udah jawab yang Oh, kayak udah jawab yang tadi ya. Oke, good juga nggak apa-apa ya. Cuma ini. Ada satu lagi sebenarnya. Ada satu lagi. Ada yang tahu nggak? Yuk, nunggu sambil minum karena seret. Ada yang tahu? Ingat nggak Daud lagi Saul tuh pernah disuruh untuk membasmi satu bangsa. Terus Tuhan Samuel tuh jelas ngomong untuk dibunuh semuanya, orang-orangnya, kambing dombanya harus dimusnahkan lah. Bangsa Amalek. Tapi Saul pada hari itu tapi Saul tuh tidak menghancurkan semuanya. Dia rajanya spare, maksudnya ditawan, kambing dombanya hartanya diambil gitu. Nah itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ternyata Saul lebih mau menyenangkan hati rakyatnya dengan memberikan persembahan, terus kayak rajanya tuh kayak ditawan kayak gitu untuk dipermalukan. Dia tuh pengen menyenangkan hati rakyat, hati manusia dibandingkan dia mau menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang itulah yang gambaran bahwa Saul itu hatinya bukan mau dekat sama Tuhan, tapi hatinya mau menyenangkan manusia begitu. Nah itu juga dosanya Saul. Dan karena dosa Saul itu, kalau kamu ingat dulu, nanti itu kita akan bahas tentang Esther. Esther itu sempat ada penjahat namanya Haman. Nah Haman itu tuh anak dari salah satu raja yang Saul nggak bunuh rajanya. Jadi kayak karena dosa seseorang dia tuh berakibat buruk sampai kininya begitu. Ya, oke kita lanjut ya. Jadi Daud itu disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Saul berdosa banyak, tapi Daud juga banyak dosanya ya. Daud itu punya istrinya lebih dari satu, itu nggak berkenan. Lalu Daud tuh pernah berzina dengan Bathsheba, teman-teman pernah dengar. Itu ada satu lagi juga dosa tuh, Daud itu punya dosa kesombongan. Jadi di akhir Samuel, di akhir kitab 1 Samuel tuh ceritakan bahwa Daud itu di akhir 1 Samuel, di akhir 2 Samuel. Coba cek ya, cek. Iya benar, di akhir 2 Samuel tuh si Daud itu menghitung jumlah pasukannya yang ada di seluruh Israel. Kenapa? Bukan maksudnya buat lagi ini yang lagi ngitung-ngitungnya, tapi justru dia pengen menyombongkan dirinya, seberapa hebat sih kerajaan Israel di bawah pimpinan Daud gitu. Nah itu kesombongan, nah Tuhan nggak suka begitu ya. Jadi Daud hari itu karena dosa Daud yang kena tulah itu justru bangsa Israel, jadi banyak yang mati hari itu. Jadi itu dosa yang menyeramkan lah itu, dan itu ditulis di akhir di kitab 2 Samuel. Nanti pas kita masuk 2 Samuel kamu akan baca gitu. Itu mengerikan sekali gitu ya. Daud berdosa, Saul berdosa. Tapi kenapa sih cuma Daud yang disebut sebagai seorang yang berkenan di hadapan Tuhan? Sebenarnya kalau udah kasih clue-nya, karena Daud punya sikap hati yang mau berbalik sama Tuhan. Jadi kalau tadi bahasanya tuh Daud punya hati yang dekat sama Tuhan. Gimana sih kok nggak ngerti maksudnya gini? Jadi Koko sendiri juga sempat nggak ngerti, sempat bingung kenapa ya kan? Apakah dosanya Saul lebih berat dibandingkan dosanya Daud? Enggak. Dosa tuh nggak ada yang lebih berat atau lebih ringan. Semua dosa sama di hadapan Tuhan. Ya, semua dosa di hadapan Tuhan sama. Tetapi teman-teman yang membedakan adalah kita itu mau nggak sih berbalik dari dosa kita. Nah, ini kuncinya. Makanya tadi si 1 Samuel 16:1 ngomong, Tuhan melihat hati, manusia cuma melihat rupa. Kita bisa punya tindakan yang sama, ya. Kita bisa punya tindakan yang sama antara si A dan si B. Tapi mungkin kita bisa punya motivasi yang berbeda. Jadi contoh begini, di kelas misalkan di kelas ini lagi nggak
Atau gini deh, kamu ngomong di kelas kita deh, sekolah minggu dulu. Sekolah minggu tahu, teman-teman yang prarem, yang pernah bareng Koko tahu di kelas. Jangan pernah aktif di kelas, cuman pengen dapat poin. Tanda tangan itu tuh poin, kartu poin yang kamu sudah tidak dapatkan selama setahun ini. Kalau dulu kan sering banget ya, habis kelas, ngumpulin kartu poin. Kalau di prarem kok paling tuh sering ngomong. Jangan pernah aktif di kelas, cuman pengen dapetin poin. Poin boleh, pengen punya, tapi jangan cuman karena pengen poin gitu, tapi justru karena pengen belajar. Kok tuh ada tanganin hal itu. Jadi bisa juga kita gini, teman-teman, ada 2 orang yang nanya misalkan di kelas. Satu nanya, 2 orang ini bertanya, tapi kan bisa punya sikap hati yang berbeda. Mungkin yang si A nanya gitu, si A nanya, tapi emang dia pengen bertanya, pengen belajar. Tapi si B nanya sebenarnya cuma pengen supaya dapat kredit atau poin dari Los Dennis gitu. Nah, itu kan dua sikap hati yang berbeda. Nah, itulah yang tapi kok nggak tahu dong, sebagai manusia kok nggak pernah bisa tahu gitu. Kamu nanya, nggak mungkin kok nanya. Kamu nanya mau dapat poin atau mau belajar, kan nggak cemen juga, cupu juga gitu ya. Tapi itu yang Tuhan lihat, Tuhan tuh tahu apa yang dibalik kita. Tuhan tuh sangat tahu lah motivasi kita, even walaupun kita nggak sadar ya motivasi kita. Kadang ada beberapa hal yang kita nggak sadar gitu ya. Sama waktu kita nolongin orang juga, motivasi kita apa? Nolongin orang. Emang pengen nolongin orang, dengan sikap tulus, atau justru kita pengen mendapatkan feedback ataupun nanti biar gue tolongin lu sekarang biar nanti lu tolongin gue balik, berarti kan nggak tulus seperti itu ya. Nah itu adalah sikap hati gitu, itu sikap hati. Kita mesti banyak belajar tentang sikap hati ini gitu. Jadi teman-teman begini, tapi bukan berarti kok gini ya, kok mengokekan nggak apa-apa berdosa, yang penting punya sikap hati yang bertobat. Nggak boleh. Sikap hati yang bertobat justru begini, waktu saya berdosa saya nggak mau ngulangin lagi. Nah, itu adalah sikap hati yang mau berbalik gitu. Jadi teman-teman, kalau mau tanya pertobatan seperti apa sih kok? Apakah benar-benar sama sekali tidak berbuat dosa lagi? Yang enggak, karena susah juga. Karena kita tuh akan terus-terusan digoda oleh iblis lah gitu. Walaupun kita sudah ditebus oleh Tuhan, status kita sudah sebagai anak Tuhan, tapi iblis itu tidak akan diam untuk menggoyangkan kita gitu. Kenapa sih iblis menggoyangkan kita ya? Supaya kita tuh jatuh, bukan cuma jatuhnya, tapi sebenarnya supaya kita tuh ragu-ragu apakah saya ini sebenarnya anak Tuhan atau bukan sih, begitu. Makanya penting banget kita untuk terus berjuang, menjaga hati, sikap hati dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Itu sangat penting gitu. Sama lah, kayak kita saat teduh setiap hari mesti pikirin satu setiap hari tuh kenapa sih? Apakah demi ini ekstrim gitu. Ya supaya kelihatan lah di grup WhatsApp saya kirim jeruk gitu ya. Waduh itu sedih banget gitu ya. Jangan kayak gitu guys. Jadi benar-benar karena memang saya pengen baca gitu ya. Kadang-kadang juga ada beberapa teman kayak sehari nggak baca, bolong, nanti besokannya baru keinget baca. Nah kayak gitu. Jadi bukan tindakannya sih. Kamu boleh belajar sekarang bukan what I have do atau what I have done, tetapi why I do that gitu. Itu jauh lebih penting gitu. Tuhan tuh nggak nanya nanti kamu udah baca Alkitab di dunia berapa kali, enggak gitu. Tapi waktu kamu baca, kamu tuh punya nggak sih hati yang pengen dekat sama Tuhan kayak gitu ya. Itu yang Tuhan nanya nanti pas kita nanti udah di surga ketemu muka dengan muka. Bukan nanya kamu udah ngapain aja atau kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan itu. Nah itu yang akan Tuhan tanya begitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman, nah, aku juga pengen ngomong begini, kan agak ini ya, tadi yang kita baca tuh sangat jelas kalau si Samuel itu merasa bahwa Eliab itu bakal Tuhan pilih, kenapa? Karena rupanya sangat baik, begitu. Nah, teman-teman, kita tuh hidup di dunia yang sangat, sangat punya definisi tentang cantik, sukses, berharga itu yang Koko boleh bilang kebalikan dari yang Tuhan mau. Kenapa tadi Koko sempat kasih lihat foto Jerome dan Jehian, nah, kamu pilih Jerome. Buat Koko, jujur ya, secara mata manusia gitu ya, Jerome itu jauh lebih menarik secara fisik dibandingkan Jehian. Ya, dari awal sih Koko nonton kontennya Jerome di Nihong Komantapu terus ngeliat abangnya, ini abangnya gitu, kok agak beda gitu ya, agak beda secara fisik gitu.
boleh dibilang benar-benar secara mata manusia fisik, sebenarnya Jerome itu lebih menarik dibandingkan Jehian gitu. Tetapi kalau pernah ikut seminarnya Jehian dan Jerome sama papanya itu pendeta besar loh, Maro Jalan Sejabat, itu Bang Oja tuh sangat pendeta besar lah di Surabaya, dan udah lama banget. Cara Jerome jawab sama cara Jehian jawab itu beda banget. Koko justru lebih kayak klik dengan jawabannya Jehian beberapa kali tentang bagaimana dia punya sikap hidup ya. Kok bilang, wih beda banget ya, Jerome tuh benar-benar kayak di konten itu yang cuman ceplas, tapi kayak apa ya, kalau boleh dibilang tuh peribahasa tuh kayak tong kosong bunyi nyaring bunyinya gitu. Kayak cuman ceplos, tapi kalau Jehian jawab itu sangat berbobot, sangat berkarakter banget lah, beda lah karakternya gitu. Jadi aku bilang, oh ini makanya si manajernya si Jerome kan si Jehian, dan dia ngatur semua itu sangat baik. Dan aku bilang, wah ini Jehian ini orang-orang yang benar-benar rapi, dan juga dia juga cukup profile menurut Koko gitu ya. Ini orang yang sangat lebih berbobot lah dibandingkan sebenarnya sama Jerome gitu, dari sisi perkataan gitu ya. Ya gitulah, itu jadi kadang-kadang tuh ya kita bisa melihat rupa gitu ya, oh ini lebih ganteng, ini lebih menarik, sama kayak tadi yang kau kasih lihat Pink Panda sama Blackpink, ya memang secara kata ya memang secara physically lebih menarik yang si Blackpink lah dibandingkan Pink Panda gitu. Tapi kita melihat, tapi sebenarnya secara skill dance mungkin mereka kurang lebih sama seperti itu ya. Nah teman-teman hati-hati, what did they say, maksudnya itu adalah dunia kita tuh apa itu cantik tuh harus putih misalkan, harus rambut yang panjang kalau cewek, tidak jerawatan, nggak juga teman-teman, nggak begitu ya, nggak begitu. Definisi cantik tuh nggak seperti warna kulit, nggak seperti bentuk muka ataupun tinggi pendek, nggak seperti itu ya. Karena buat Koko cantik kan begini loh, hati-hati kita waktu kita membandingkan fisik. Seseorang lahir dengan fisik begitu sudah dirancang oleh Tuhan. Jadi waktu kita, sorry itu saya fisik bullying ya, physical bullying gitu ya, kita ngomongin orang, hitam lu, pendek gitu ya. Buat Koko, kita tuh sudah bukan sedang menghina dia, kita tuh sedang menghina Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan dia seperti itu begitu ya. Kan kita sempat baca tuh di mana di Alkitab Injil, murid-murid tanya, kenapa nih orang lahirnya buta? Emang Tuhan mau lahir dia buta supaya Tuhan bisa menunjukkan kemuliaannya, Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Jadi kita nggak bisa menghina fisik orang guys, karena fisik itu hati-hati born itu lahir dari sananya, dan dari sananya itu adalah Tuhan. Jadi please mulai sekarang melihat bahwa susah iya, tapi belajar bahwa fisik itu bukan segala-galanya. Nah, aku juga mau ngomongin fisik itu bukan segala-galanya. Jadi kalau kamu merasa kamu pendek, kamu merasa kamu kurang putih, kamu merasa kurang cantik atau gimana, guys, bersyukur aja fisik yang kita punya, dan saya tuh cantik di hadapan Tuhan. Juga tentang kesuksesan itu seperti apa sih yang dunia lihat, harus yang pintar, masuk sekolah yang bagus, SMA yang bagus, kuliah yang bagus, lalu kerjanya yang bagus, itu enggak juga. Sukses itu enggak seperti itu. Sukses itu kayak lagu yang tadi tuh, tetap setia dapat Tuhan, itu adalah kesuksesan buat kita orang Kristen gitu ya. Jadi guys, kalau soal fisik atau rupa, kita semua tuh berharga di mata Tuhan, bukan karena fisik kita, bukan karena apa yang kita achieve gitu. Saya tuh berharga karena memang Tuhan yang menciptakan saya, just it gitu. Itu udah sangat cukup. Karena saya anak Tuhan, maka saya berharga, itu udah cukup banget gitu ya. Fisik saya tidak menentukan saya berharga atau enggak. Saya sekolah di mana, punya uang berapa, naik apa ke sekolah, apapun itu tidak menunjukkan saya berharga atau enggak ya. Jadi mulai belajar, saya pakai handphone jenis apa, mau apapun itu tidak menunjukkan saya berharga atau enggak. Oke, guys. Berapa jumlah follower saya di Instagram, berapa like yang saya dapatkan, tidak menunjukkan bahwa saya berharga atau enggak. Saya berharga karena Tuhan menjadikan saya anaknya. Gitu. Dan saya bukan menjaga fisik sekali lagi itu saja, tetapi saya justru menjaga hati kita ya. Fisik boleh dijaga tapi jangan berlebihan. Kadang-kadang bingung, ada orang yang skincare-nya berlebihan gitu ya. Yang penting jaga hati lah. Koko juga belajar sama Cici gitu ya. Koko juga belajar sama Cici bahwa kita tuh melihat orang tuh bukan karena rupanya gitu. Ini juga yang Koko ajarin ke Kayla dari sejak kecil gitu ya. Jujur kata guys, Kayla itu anak yang cukup physically attractive. Jadi dia
sangat menarik lah gitu ya. Coach Cici pernah ngomong gini, ini apa karena kita orang tuanya ya? Ya kita orang tuanya, dia menarik. Tetapi teman-teman kayak teriak, apa? Kalau kita bawa Kayla lagi keluar kemarin itu ya, justru dia tuh sangat di highlight oleh beberapa orang kayak orang-orang yang di luar gitu kayak, ih lucu, cakep itu kayak. Ya kita sih belajar untuk ngasih tau Kayla itu memang fisiknya cantik karena Kayla ciptaan Tuhan gitu. Tetapi Kayla ingat ya, yang penting itu hatinya Kayla, tindakannya Kayla itu sama nggak sama Tuhan mau. Kok dari sekarang mesti setiap hari ajarin dia gitu ya. Karena jangan sampai karena Kayla nanti hidup dengan dunia yang pokoknya nggak bisa jaga. Pokoknya nggak bisa kan jagain orang-orang kayak jangan ngomong anak gue cakep gitu, nggak bisa. Beberapa orang ada yang tahu jangan cuma memuji fisiknya Kayla, tapi justru puji tindakannya, ekspresinya kalau dia pintar makan, kalau dia pintar mau ngikutin kata orang, nah itu kita bisa iniin puji. Tapi kalau fisiknya ya udahlah, nggak usah dipuji lah, nggak usah puji depan dia. Itu memang ciptaan Tuhan, memang cakep. Itu semua kita cakep kok karena kita semua ciptaan Tuhan gitu. Oke? Lalu what I have to do, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, yang pertama adalah kita mesti belajar tadi mindset, motivasi hati. Berarti sekarang kita gini loh, melihat orang tuh bukan karena rupanya, bukan karena apa-apanya gitu. Nah, ganti mindset itu, termasuk ganti mindset tentang cara kita melihat diri kita. Saya cantik, saya ganteng karena saya ciptaan Tuhan. Udah, that's it. Udah, walaupun saya mukanya bulat, mukanya sikat, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Saya pesek, saya mancung, saya sipit, saya belok, apapun keriting lurus nggak ada masalah ya, karena itu yang Tuhan kasih. Motivasi hati, jadi saya mesti belajar bahwa hari ini Tuhan tuh lebih melihat hati saya, bukan fisik saya, bukan hanya sekedar tindakan saya, bukan hanya berapa persembahan yang saya kasih ke Tuhan, berapa pelayanan yang saya berikan pada Tuhan, enggak, tapi motivasi hati saya. Kalau saya memberikan persembahan tapi karena supaya Tuhan memberkati saya, terot, sama aja bohong guys gitu. Itu sama kayak nyuap Tuhan, atau enggak? Tuhan kasih segini ya, Tuhan kasih saya banyak kan, itu namanya korupsi guys, itu namanya nyuap guys gitu. Kita nggak kayak gitu. Saya kasih emang kan Tuhan udah baik sama saya. Kita kasih Tuhan kan sebenarnya apa ya, kayak refleksi gitu, kayak mantul. Maksudnya mantul tuh kayak Tuhan udah kasih saya kasih balikin aja gitu, seperti itu. Itu soal persembahan. Pelayanan juga sama, bukan karena supaya Tuhan membuat hidup saya lancar, tapi karena Tuhan sudah pernah melayani saya dengan memikul salib Kristus sampai mati untuk menebus saya supaya saya bisa bareng-bareng dia nanti di akhir dunia, maka saya pengen memang melayani Tuhan karena saya nggak bisa menggantikan apapun terhadap Tuhan. Kalau gue pernah dulu gitu tuh waktu SMA kelas 12 mau pelayanan supaya sekolahnya lancar, sekolahnya kagak lancar. Kelas 12 TO kimia 2 kali nggak lulus coy, gila itu. Besokannya ujian sekolah bisa nggak lulus, aduh tuh kok kayak nangis itu kayak Tuhan kan udah pelayanan, boleh dong dibikin bagus ulangan. Cukup banget dulu kelas 12 kayak gitu. Tapi itu kalau belajar bahwa saya pelayanan bukan karena saya pengen Tuhan memberkati saya, tapi karena Tuhan duluan memberkati saya, maka saya mau pelayanan, begitu ya. Oke. Lalu terus teman-teman baca Alkitab, ya baca Alkitab setiap hari. Kenapa? Karena supaya kamu makin tahu maunya Tuhan, supaya kamu makin dekat sama Tuhan. Ini ada hubungan sama nanti nomor 3. Kalau kita ngobrol sama siapa, itu akan menentukan diri kita juga loh. Kita sering ngobrol sama orang ini, nanti lama-lama kita akan ketepak cara ngomongnya ataupun pemikiran dia. Nah sama, kalau kita setiap hari baca Alkitab, maka kita tuh akan makin dekat dengan Tuhan, harusnya ya. Kalau kita benar-benar baca, dibaca dan direnungkan, ditulis, direnungkan lagi. Nah itu membuat kita semakin kayak, oh Tuhan tuh mau saya begini. Kayak hari ini 1 Samuel 7. Oh Tuhan tuh mau saya menjaga hati saya, bukan menjaga rupa saya saja gitu. Jadi itu membuat kita semakin tahu gitu ya, semakin mengenal Tuhan lah begitu ya, makin kenal Tuhan. Karena kan kita sebutnya sebagai surat cintanya Tuhan. Jadi kalau surat cinta itu kan dari seorang yang mencintai kita mau baca dong, dan kita mau mencintai dia gitu. Kalau yang ini kita nggak punya pilihan untuk reject lah ya. Masa Tuhan sayang kita nggak mau, hati-hati kamu ya. Nah ini yang terakhir, yang menurut kamu agak susah, tapi kita mesti kamu keep in mind. Milikilah teman-teman yang berkualitas rohani. Gitu. Tadi kan aku sempat ngomong ya, kalau kita ngobrol sama orang, kita tuh akan makin ketepa sama dia, cara mendidik dia juga. Teman-teman, besi tajamin besi. Betul, manusia menajamkan sesamanya. Nah, tergantung kita dekat sama besi yang bagaimana. Kalau kita dekat sama besi yang karatan, ya kita akan ikutan karatan.
Tapi kalau kita dengan yang baik, kita akan baik juga. Nah ini gini lah, ini salah satu rules of golden rules dalam pertemanan. Waktu kita memilih teman siapa untuk bergaul, kita akan menjadi serupa dengan mereka. Itu sangat clear, sangat jelas, sangat ultimate lah. Jadi kamu please berharap kamu boleh punya teman-teman di virtual ataupun apa, tapi tolong cek mereka tuh orang yang bagaimana, karena sangat penting buat kita punya teman-teman berkualitas rohani dari sekarang justru, karena nanti pas gede itu kamu akan lebih susah cari teman yang lah begitu ya. Teman-teman yang bisa menopang kamu kalau kamu salah, diingetin, bukan kamu salah justru ya udah nggak apa-apa terusin aja, biar itu mah lebih ini banget gitu ya. Koko kemarin sempat baru juga ngobrol sama Cici gitu ya, kita punya atau komsel yang kita tuh bisa terbuka apa adanya, berani untuk menyatakan saya tuh sempat salah begini gimana gitu ya. Nah teman-teman yang begini, terus kita sempat ngobrol, kita perlu ngomong sama mereka nggak ya? Ya kita harus ngomong sama mereka kalau kita salah. Karena kalau kita aja nggak berani sama mereka, kita akan sendirian gitu ya. Kita akan sendirian gitu. Dan teman-teman jangan sendirian, cari teman-teman yang berkualitas rohani gitu. Kalau hari ini belum dapat, mungkin bisa cari solusinya dulu gitu ya untuk ngobrol-ngobrol. Tapi pelan-pelan kamu cari teman yang berkualitas rohani. Ya kalau aku sih berharap sebenarnya teman-teman itu bisa dicari ya, dilihat aja nih yang sekarang ada gitu, yang sekarang ada di Zoom ini itu mungkin bisa jadi teman-teman kamu yang berkualitas rohani begitu ya. Oke, jadi hari ini kita belajar dari 1 Samuel 16 ayat 7. Cara kita melakukannya adalah kita harus belajar mengganti mindset kita, cara kita memandang diri, cara kita memandang orang lain, motivasi hati kita juga kita perlu jaga. Ya kan ada lagunya tuh, kalau lagi suka, ini kan lagi bulan puasa tuh suka ada lagu, jagalah hati, jangan menodai. Oh, bukan, itu jangan just joke, maksudnya itu kalimat yang benar, jagalah hati gitu. Orang sebelah sana tahu mesti menjaga hati gitu. Masa kita nggak tahu sih guys gitu. Hati sumber dari segala-galanya. Ya Tuhan udah ngomong kan, perkataan kamu, mulut kamu tuh keluar semua itu luapan dari hati. Itu Lukas 6 ayat 45. Dekat sama Tuhan gimana caranya? Kalau tadi ngomong Daud tuh dekat sama Tuhan, gimana caranya? Karena Daud baca firman Tuhan setiap hari, dia merenungkan firman Tuhan setiap hari, gitu kan. Ada tuh di Mazmur 1 kan ya, Mazmur 1 kan Daud yang tulis tuh, dia seperti pohon yang di tepi sungai, dia terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, day and night. Kalau bahasanya sih bagus, day and night. Day and night itu maksudnya sepanjang hari gitu, 12 jam siang, 12 jam malam gitu ya. Terus terakhir teman-teman coba mulai cari teman-teman yang berkualitas rohani, ya bukan cuman boleh punya teman-teman yang asik untuk ngobrol, tapi jangan cuma teman yang asik buat ngobrol, tapi teman-teman yang bisa punya kualitas, bisa mengingatkan kita, bisa membawa kita tuh lebih dekat sama Tuhan. Cari teman-teman yang kayak gitu, itu susah banget dan itu sangat, kalau udah ketemu teman kayak gitu, itu mahal banget, jangan pernah meninggalkan mereka gitu ya. Sambil kita juga menjadi teman yang baik untuk mereka, begitu ya. Oke. Pokok rasa itu aja, udah mau jam 10. Jangan lupa terakhir ayat hafalan kita dari Mazmur 119 ayat 12, terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ya teman-teman, ini adalah satu kerinduan kita ya, untuk Tuhan terus mengajarkan kita ketetapan Dia. Jadi apa yang Tuhan mau oleh Dia. Oke, itu aja. Semoga teman-teman bisa terberkati dan terus mencari suara Tuhan, terus menjaga hati teman-teman, mulai melihat orang ataupun siapapun tidak dengan rupanya, tetapi yang terpenting adalah hati, gitu ya. Oke, itu aja. Mari kita sama-sama kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk waktu ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan semua yang dari firman Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang bicara, Tuhan tidak terbataskan oleh Zoom, oleh waktu apapun Tuhan yang terus berbicara pada diri kami. Dan Tuhan biarlah seperti lagu yang tadi baru kami nyanyikan, kami terus setiap hari boleh menyelidiki hati kami, apakah kami mengasihi Tuhan, apakah kami mencintai Tuhan, atau justru hanya status kami yang Kristen, tetapi kami sebenarnya tidak mencintai Tuhan. Tolong ajar kami ya Bapa, setelah kami muda untuk terus mencintai Tuhan, dan Tuhan ajarlah kami ketetapan-ketetapan Tuhan supaya kami semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, seperti Daud,
Kami pengen jadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Kami pengen jadi anak-anak Tuhan yang mengenal hati Tuhan, dan kami pengen, walaupun kami masih berdosa, kami mau berjuang seperti Daud berjuang untuk tidak mengulanginya lagi, untuk mau berbalik kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami setelah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, itu aja hari ini. Ada pengumuman nggak ya? Aku lupa. Tidak ada pengumuman. Tidak ada pengumuman. Oke. Ya. Oke. Happy Sunday ya Selamat hari guys. Minggu. Bye. Happy Ya. Sunday guys. Thank you. Thank you. Oke, saya Jeron dong. Bye. Dadah. Thank you, Gi. Thank you, Lose Dennis. Sama-sama. Bye semua.